Nah, sudah jelaskan cara pengukuran efisiensi yang berdasarkan jumlah kode yang dieksekusi oleh komputer ya. Tadi di contoh kita lihat fungsi pertama total terdapat 5 kode eksekusi, yaitu 3 baris program ditambah 2 kali loop. Sedangkan fungsi yang kedua ada 103 kode eksekusi, di mana terdapat 3 baris program ditambah 100 kali loop. Jadi totalnya 103. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang kita lihat cara pengukuran efisiensi yang kedua adalah dengan melihat seberapa besar pengaruh input terhadap proses eksekusi kode program yang dilakukan oleh komputer. Sekarang mari kita lihat ke editor Spider berikut ini ya. Baik, sekarang kita sudah di editor Spider ya. Nah, kita kembali ke area codingnya. Di sini sama seperti tadi, saya punya sebuah fungsi dengan isi yang sama seperti fungsi pertama tadi. Kemudian ada fungsi yang kedua yang isinya mencetak kata halo bro ya. Nah, sekarang kita coba. Fungsi pertama kita eksekusi dengan memanggil fungsinya. Kita panggil di baris ke-18 sebuah fungsi ya. Dengan mengisi parameter inputnya dengan angka 1. Ini. Kita running. Ya, di sini terlihat kalau kita isi 1 parameter inputnya, yang keluar ada 2 kali cetak ya. Di sini cetaknya asalnya dari sini. Jadi ada 2 kali looping yang dijalankan oleh komputer ya. Sekarang kita coba dengan 10. Inputnya kita ganti dengan 10. Kemudian kita running. Apa yang terjadi? Ya, tetap keluar 2 buah proses looping. Meskipun inputnya ada kita ganti dengan 10. Kita coba lagi dengan input 10.000. Ekstrim ya. Apa yang terjadi? Loopingnya tetap 2 kali. Meskipun hasilnya beda, karena yang kita fokuskan di sini berapa kali loop yang terjadi berdasarkan inputnya. Ya. Jadi bisa disimpulkan pada algoritma yang pertama, kita hanya menghasilkan atau kita hanya memerintahkan 2 kali loop saja kepada komputer untuk dieksekusi. Ya, meskipun jumlah inputnya berapapun ya, berbeda-beda, tetap loopingnya cuma 2 kali. Sekarang kita coba di eksekusi fungsi yang kedua, cetak halo ya. Cetak halo di sini karena mencetak string, mungkin hasilnya bukan angka tapi kata-kata halo bro ya. Kita lihat, saya isi inputnya, parameter inputnya dengan angka 1. Apa yang terjadi? Saya clean aja dulu nih. Ya, saya running. Ya, hasilnya dicetak 1 kali kata atau kalimat halo bro. Saya isi dengan 2 inputnya. Hasilnya dicetak 2 kali. Saya isi 100, maka akan diproses sebanyak 100 kali proses iterasi atau looping. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa input berpengaruh terhadap proses loop. Ya. Tapi ini kasusnya berbeda. Yang satu mencetak angka, yang satu mencetak kalimat. Ya, kalimat. Jadi tergantung dari targetnya apa ini ya. Jadi kita sekarang tahu satu hal tentang fungsi, terutama yang terakhir kita lihat pada contoh di Spider tadi ya, bahwa ketika inputnya meningkat, maka jumlah baris yang dieksekusi juga meningkat.
Dan Anda perlu ingat bahwa jumlah baris yang dimaksud di sini adalah jumlah baris yang tertulis pada sintak atau kode yang kita buat ditambah dengan jumlah loop yang dieksekusi oleh komputer ya. Tapi kalau kita lebih jeli lagi, kalau kita lihat, kita juga dapat mengatakan bahwa ketika input jumlahnya meningkat, maka jumlah baris yang dieksekusi meningkat dengan jumlah yang proporsional ya. Proporsional. Artinya begini, kalau kita meningkatkan inputnya dari 1 menjadi 2, maka akan menyebabkan 2 baris lagi akan dijalankan oleh komputer ya. Dan meningkatkan input sebesar 10 juga akan menyebabkan 10 baris lagi akan dieksekusi oleh komputer. Sehingga setiap perubahan dalam input terkait dengan perubahan yang konsisten dan proporsional dalam jumlah baris yang dieksekusi. Nah, hubungan ini disebut dengan hubungan linier. Dan kita bisa lihat grafiknya pada grafik di samping. Baik, sekarang kita sudah di editor Spider. Nah, kita kembali ke area codingnya. Di sini sama seperti tadi, saya punya sebuah fungsi dengan isi yang sama seperti fungsi pertama tadi. Kemudian ada fungsi yang kedua yang isinya mencetak kata halo bro ya. Nah, sekarang kita coba fungsi pertama kita eksekusi dengan memanggil fungsinya. Kita panggil di baris ke-18 sebuah fungsi ya. Dengan mengisi parameter inputnya dengan angka 1. Ini kita running. Ya, di sini terlihat kalau kita isi 1 parameter inputnya, yang keluar ada 2 kali cetak ya. Di sini cetaknya asalnya dari sini. Jadi ada 2 kali looping yang dijalankan oleh komputer ya. Sekarang kita coba dengan 10. Inputnya kita ganti dengan 10. Kemudian kita running. Apa yang terjadi? Ya, tetap keluar 2 buah proses looping. Meskipun inputnya ada kita ganti dengan 10. Kita coba lagi dengan input 10.000. Ekstrim ya. Apa yang terjadi? Loopingnya tetap 2 kali. Meskipun hasilnya beda. Karena yang kita fokuskan di sini berapa kali loop yang terjadi berdasarkan inputnya. Ya. Jadi bisa disimpulkan pada algoritma yang pertama, kita hanya menghasilkan atau kita hanya memerintahkan 2 kali loop saja kepada komputer untuk dieksekusi. Ya. Meskipun jumlah inputnya berapapun ya, berbeda-beda, tetap loopingnya cuma 2 kali. Sekarang kita coba di eksekusi fungsi yang kedua, cetak halo ya. Cetak halo di sini karena mencetak string, mungkin hasilnya bukan angka tapi kata-kata halo bro ya. Kita lihat saya isi inputnya, parameter inputnya dengan angka 1. Apa yang terjadi? Saya clean aja dulu nih. Ya, saya running. Ya, hasilnya dicetak 1 kali kata atau kalimat halo bro. Saya isi dengan 2 inputnya. Hasilnya dicetak 2 kali. Saya isi 100, maka akan diproses sebanyak 100 kali proses iterasi atau looping. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa input berpengaruh terhadap proses loop. Ya. Tapi ini kasusnya berbeda. Yang satu mencetak angka, yang satu mencetak kalimat. Ya, kalimat. Jadi tergantung dari targetnya apa ini ya.
Jadi berdasarkan jumlah baris yang dieksekusi oleh komputer dengan input yang diberikan, maka fungsi tersebut dikategorikan sebagai quadratic rate of increase atau peningkatan kuadratik output dari inputnya. Perbandingan grafiknya bisa kita lihat pada gambar di samping ini ya. Baik, kita kembali lagi ke editor Spider ya. Di sini ada contoh fungsi yang lain yang sama-sama mencetak tapi ada sedikit modifikasi di sini. Di mana di dalam loop for saya tambahkan sebuah loop lagi for di dalamnya sehingga ada double loop atau loop bersarang ya. Nah, coba kita panggil fungsinya dan kita running ya. Saya sudah ketikkan ini dengan mengambil fungsi cetak halo. Kemudian saya isi parameternya dengan angka 1. Kita lihat hasilnya. Dia mencetak 1 kali pencetakan yaitu halo bro. Hello bro ya, hello bro. Kemudian kita ganti inputnya menjadi 2. Ini 2. Kita running. Muncul output pencetakan sebanyak 4 kali. Artinya hanya dengan mengganti atau merubah dari parameter input 1 menjadi 2, kita meningkatkan proses komputasinya atau baris eksekusinya menjadi 4 kali. Kita coba lagi, ganti inputnya menjadi 3. Kita running lagi. Kita hitung berapa kali dia eksekusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kelihatannya kalau saya duga di sini dan memang begitu ya. Jumlah baris yang dieksekusi pada loop itu sama atau sebanding dengan input dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Jadi kalau inputnya 1 ya 1 pangkat 1 1 pangkat 2 ya, 1 kuadrat 1. Tapi kalau inputnya 2, kita kuadratkan 2 pangkat 2 4. Kita isi 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat 9. Sehingga jumlah baris program yang dieksekusi sama dengan n pangkat 2. Tapi bisa jadi pada algoritma yang berbeda, dengan perubahan input n akan didapatkan jumlah baris eksekusi yang berbeda polanya. Bisa kuadratik, 2 pangkat n, atau logaritmik, atau faktorial, dan sebagainya. Seperti yang terlihat pada grafik ini ya. Nah, hal itulah yang akan menjadi dasar dari apa yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang notasi Big O.